Hai semuanya, kenalin aku Alia Zara Putri Gaisha dari kelas LC10 dengan NIM 2802467281. Di Independent Learning kali ini, aku bakal sharing sedikit tentang salah satu materi yang udah kita belajar bareng-bareng, yaitu mata kuliah Business Operation and Supply Chain tentang desain produk and service. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi gini, setiap organisasi atau bisnis itu sebenarnya ada satu tujuan utama, yaitu memberi barang atau jasa ke masyarakat. Dan buat bisa bersaing di pasar, mereka harus punya produk atau layanan yang keren, yang bisa kasih kepuasan ke pelanggan, gak cuma sekedar barang fisik, tapi juga experience-nya. Nah, disinilah pentingnya design good and services. Pertama-tama, kita bakal bahas soal pemilihan barang dan jasa. Produk itu punya siklus hidup, ada masanya naik, stabil, bahkan turun. Karena itu, perusahaan harus terus mikir dan nyari ide buat produk baru. Komunikasi antar customer, tim produk, proses, dan supplier itu penting banget biar produk yang diluncurin sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu, ada yang namanya strategi produk. Ini bisa macam-macam. Misalnya, yang pertama, diferensiasi. Bikin produk yang beda dari yang lain. Contohnya, Solis Hospital. Yang kedua, ada low cost atau lebih murah dari para kompetitor. Misalnya, Taco Bell. Yang ketiga, ada rapid response atau lebih fast response gitu ya dari produk-produk lain dan merek lain kayak misalnya Toyota. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang paling seru nih, yaitu siklus hidup produk, yang biasanya terdiri dari 4 fase, yaitu introductory, atau masih tahap awal, banyak biaya buat riset dan pengembangan. Yang kedua, ada growth, yaitu desainnya udah stabil nih, tapi kapasitasnya mulai tingkatin juga. Yang ketiga, ada maturity atau saingan kompetitor itu mulai banyak, jadi harus efisien dan inovatif supaya kita nggak ketinggalan. Yang keempat, ada decline atau kalau udah nggak menguntungkan dan rugi, biasanya mau nggak mau harus gulung tikar. Selanjutnya ada juga tools kayak product by value analysis. Ini tuh semacam daftar produk yang diurutin dari yang paling banyak nyumbang ke perusahaan, gunanya buat bantu manajemen milih strategi terbaik buat masing-masing produk. Nah, terus gimana sih caranya kita bikin produk baru? Yap, kita harus paham apa yang dibutuhin customer. Yang kedua, kita harus paham perubahan ekonomi. Yang ketiga, teknologi terbaru, dan sampai ke tren sosial dan hukumnya. Biasanya pengembangan produk itu juga pakai pendekatan namanya Quality Function Development atau QFD. Intinya kita dengerin keinginan customer dan ngerancang produk yang bisa memenuhi itu. Ada juga alat bantu kayak House of Quality, semacam matriks buat nyocokin kebutuhan pelanggan sama cara kita memenuhinya. Kalau kita ngomongin tim pengembangan produk, zaman dulu itu masih dipisah-pisah, bagian marketing sendiri, produksi sendiri, R&D sendiri. Tapi sekarang lebih banyak yang pakai pendekatan cross-functional team. Jadi satu tim berisi orang yang dari berbagai divisi gitu, biar prosesnya lebih cepat dan nyambung. Nah, dalam merancang produk ada beberapa hal yang penting. Yang pertama ada desain yang kuat atau robust. Yang kedua ada desain modular. Yang ketiga ada teknologi bantu kayak CAD dan CEM. Yang keempat ada keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA biar produk kita itu tetap ramah lingkungan. Nah, biasanya khusus buat produk layanan dan jasa, desainnya beda ya. Karena jasa itu biasanya intangible dan butuh interaksi langsung sama customer-nya. Prosesnya jadi lebih kompleks. Makanya penting buat menyederhanain pilihan layanan, kayak pakai otomatisasi dan fokus ke moment of truth, yaitu momen krusial atau momen penting yang bikin customer tuh puas atau enggak. And the last one, semua produk itu pasti bakal masuk ke fase transisi ke produksi. Nah, ini artinya kita harus siapin segala hal dari uji coba produksi alat bantu, kontrol quality, sampai ke pelatihannya. Setelah itu, tanggung jawabnya pindah ke tim produksi atau line management. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang desain produk dan jasa dalam operasional bisnis. Semoga penjelasan tadi bisa nambah insight dan gampang dipahami ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Ibu Meilida selaku dosen pengampu mata kuliah Business Operation and Supply Chain atas bimbingannya selama semester ini. Thank you semuanya udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!